Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasa syukur itu mestilah ada dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga mudahlah lisan kita untuk mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengapa kita bersyukur? Yang pertama, Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup. Yang kedua, Allah masih memberikan nikmat badan yang sehat. Yang ketiga, Allah masih memberikan nikmat iman di dalam dada kita. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melapaskan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita sudah berada di penghujung Sa'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tamu agung, bulan mulia, disebut juga dengan Sayyidus Syuhur, induk dari segala hari. Justru itu dahulu para sahabat mulai dari bulan Rajab, Sa'ban sampai Ramadan, mereka mempersiapkan bekal-bekalnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama, mereka tak pernah memutuskan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Begitu para sahabat menginginkan sampai kepada bulan suci Ramadan. Justru itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa persiapan yang mesti kita persiapkan memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama ialah menyiapkan fisik yang kuat. Mengapa kita harus menyiapkan fisik yang kuat? Artinya kita menyiapkan badan yang sehat. Ketika badan sehat, maka nanti kita mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang berada di bulan suci Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, yakni mendirikan qiyamul lail, salat sunat tarawih, salat sunat witir, dan salat sunat tahajud. Kemudian di siang harinya kita berpuasa. Justru itu perlu kita menyiapkan badan fisik yang sehat. Harapan kita dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai doa yang kita hajatkan, yang kita aturkan habis dari solat 5 waktu. Allahumma innas salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad. Kita meminta kepada Allah hendaknya kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita memiliki iman yang kuat dan kita bisa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua yang mesti kita lakukan ialah ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Artinya apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu suci dan dia tidak mau menerima yang kotor-kotor. Justru itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu kembali secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita takut bukanlah umur kita 60 tahun. Yang kita takut bukan umur kita 70 tahun, 50 tahun, 45 tahun. Yang kita takut ketika amanah umur yang diberikan Allah, kita tidak bisa mengisi dengan amal. Justru itu, perlu kita merenung sejenak sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini. Maka dapat kita mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana hati kita bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hati yang dimiliki oleh para nabi. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hati Nabi Ibrahim bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati Nabi Muhammad bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, yang kita wajib contoh ialah hati para ulama yang bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya.
Justru itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita takkan sama dengan iman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bahkan yang dikatakan Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab sendiri, saya melihat ayah saya tidak tidur memikirkan bagaimana kesalahan hilap yang pernah ia lakukan. Padahal Umar bin Khattab itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Sudah dijamin orang-orang pertama yang akan masuk surga nantinya. Justru itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yang perlu kita bersihkan adalah hati kita dari sifat dengki, hasad, ghibah, namimah, riya, ujub, takabur. Harus kita bersihkan semuanya dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan saya pikiran yang jernih, hati yang bersih, hati yang penuh dengan iman, dan hati yang penuh hikmah. Inilah persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga yang mesti kita lakukan menghadapi bulan suci Ramadan ialah memperbaiki hubungan silaturahmi. La yadakhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga seorang hamba ketika memutuskan hubungan silaturahmi. Yang pertama, kita sebagai anak, seandainya orang tua kita masih hidup, maka perbaikilah hubungan silaturahmi dengan dia. Seandainya kita jauh dari dia, kita tinggal di kota, orang tua kita tinggal di kampung halaman, maka hendaknya kita teleponlah dia. Sampaikan, Mak, Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Seandainya ada hilap dan salah, maka saya mohon dimaafkan. Seandainya duit kita banyak berlebih sebelum memasuki bulan suci Ramadan, jenguk dia. Pulanglah ke rumahnya, cium dan peluklah tubuhnya. Karena apa? Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Yang perlu kita perbaiki adalah hubungan silaturahmi. Seorang anak meminta maaf kepada orang tuanya. Selanjutnya, seorang istri mesti minta maaf kepada seorang suami. Dan sebaliknya, seorang suami mesti meminta maaf kepada istri, kepada tetangga, karib kerabat, lingkungan kita tinggal. Kita perlu menjalani hubungan silaturahmi yang baik. Apa kaitannya silaturahmi dengan ibadah? Karena dalam kehidupan ini dua yang mesti kita jaga. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan dengan Allah. Seandainya kita hilap salah, maka kita bisa dengan taubat. Tetapi kalau kita hilap dan salah kepada manusia, kita harus saling memaafkan. Justru itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat erat kaitan ibadah diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa 30 hari. Kita baca Al-Qur'an tak pernah putus, bahkan kita khatam. Tetapi kita memutuskan silaturahmi antara adik dengan kakaknya, antara anak dengan orang tuanya, antara menantu dengan mertuanya. Maka ibadat api dalam sekam. Api itu menyala, tetapi di bawah itu sudah habis, hangus. Karena apa? Karena kita tidak memperbaiki hubungan silaturahmi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya tiga hal ini yang kita lakukan, persiapan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita merenung sejenak. Yang mesti kita lakukan ialah, yang pertama, kita siapkan fisik kita. Yang kedua, kita persiapkan diri kita, rohani kita, suci bersih. Ketika hati bersih, maka kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu suci, maka Allah menerima yang suci-suci. Yang ketiga, yang mesti kita lakukan persiapan memasuki bulan suci Ramadan ini ialah mempererat hubungan silaturahmi. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, memberikan iktibar, terutama untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.